Ya, nama saya Sudarwanto. Kalau di paranormal orang nyebut Panji Rekso Samudro. Yaitu awalnya dari beberapa versi, karena saya matur ada beberapa versi. Versi yang pertama ada yang bilang sini tempat Panembahan Senopati Nenun Rikalane di saat beliaunya mau menjadi raja di tanah Jawa. Dan ada juga versi yang di sini tempat persinggahan waktu itu Pembayun mau menaklukkan Ki Ageng Mangir. Di situ singgahlah dengan Ki Juru Mertani mau barang ledek. Nah, di situ beliaunya takut terbongkar penyamarannya, gagek-gagek. Nah, suatu saat sini muncullah Pandan Segegek, itu sebutannya. Sultan Agung, saya gendang Madekor Ratu di tanah Jawa. Oh, suatu saat sini sebut Pandan Segegek. Terkait dengan pesugihan-pesugihan yang orang bilang di situ tempat tuyul, buto ijo dan lain sebagainya, maaf, itu sebenarnya di luar jangkauan kita. Kalau paling jauh yaitu kemarin itu dari Aceh, Medan, itu yang paling utara. Kalau paling timur dari Timika, Papua. Paling utara itu kemarin dari Brunei sama Sarawak. Ya, memang sudah pernah terjadi. Memang pada waktu itu ada bocah yang notabene-nya dia baru kejepit terkait dengan ekonomi beliaunya, sehingga ikut menepi di sini di Pandan Segegek ini. Beliaunya alhamdulillah waktu itu memang dikasih sampur yang buat nari itu. Ya, yang ngasih beliaunya juga nggak paham, tapi itu saya tahu yang ngasih sosok Ibu Ratu Kidul itu. Alhamdulillah masih banyak sih, nggak cuman ada seminggu 2 kali 3 kali itu ada. Kalau dulu sebelum pandemik memang saya mengadakan kegiatan ritual khusus. Itu memang pada malam purnama di bulan Muharram. Berhubung ini negara kita dalam situasi pandemik, kita ditiadakan. Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Cici Masito dalam acara Napak Tilas, acara yang mengulas tentang legenda dan misteri. Pesugihan merupakan kata yang tidak asing bagi telinga kita. Pesugihan juga merupakan cara instan untuk kita mendapatkan kekayaan dan kesuksesan. Nah, pemirsa, apa hubungan pesugihan dengan lokasi kita kali ini? Tetap ikuti saya, tentunya jangan kemana-mana, tetap di Napak Tilas. Pemirsa, kita sekarang sudah berada di
Pandan Segegek, wilayah Trisik, Kulon Progo, Yogyakarta. Konon katanya, Bukit Pandan Segegek ini biasa digunakan untuk arena pesugihan atau mendapatkan pesugihan. Anda penasaran seperti apa ceritanya? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Pemirsa, kita sekarang sudah bersama dengan Ki Juru Tapak Pangrajak. Selamat malam Ki Juru. Selamat malam Mbak Gigi. Ya, Ki Juru, sekarang kita sudah berada di Pandan Segegek. Nah, pemirsa di rumah ini ingin tahu Ki Juru, seperti biasanya ingin tahu bagaimana sih cerita dari Bukit Pandan Segegek ini. Pandan Segegek dulu merupakan tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menjadi lokasi atau tempat laku orang-orang besar zaman Mataram Kota Gede. Semenjak Panembahan Senopati membuka jalur jalan sampai ke Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Sultan Agung. Beliau sempat datang ke Pandan Segegek, Mbak Cici. Di tempat ini Sultan Agung maneges. Ada dua hal yang diinginkan oleh beliau, yaitu bagaimana Kulon Progo menjadi lahan pertanian yang subur untuk menopang kerajaan Mataram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Sultan Agung juga berpikir bagaimana pantai yang ada di tempat ini bisa untuk menyembunyikan orang-orang atau prajurit dan kapal-kapal yang akan menyerang Batavia. Yang saya ketahui seperti itu, Mbak Cici. Baik Ki Juru, menurut kabar yang beredar begitu Ki Juru, selain itu ada juga mengenai makam begitu Ki Juru. Menurut berita yang saya dengar begitu, apakah benar ada makam yang berada di Bukit Pandan Segegek ini? Jadi seorang ulama besar, penyebar agama Islam, itu juga pernah singgah di sini. Kalau wujud makam bukan makam seperti yang ada pada umumnya, tetapi makam itu disamarkan di tempat di sana itu, Mbak Cici. Oh, di sekitar pohon ini ya Ki Juru ya? Ada makam. Supaya orang-orang tidak melewati tempat itu, maka agak dipinggirkan. Ulama itu adalah Sunan Kaliabu. Sunan Kaliabu. Yeah. Ya. Jadi pemirsa, di Bukit Pandan Segegek ini juga terdapat makam dari Sunan Kaliabu yang berada di sebelah kiri saya atau berada di bawah pohon. Begitu Ki Juru? Iya, Mbak Cici. Nah, Ki Juru, menurut kabar yang beredar, konon katanya di sini juga dijadikan tempat untuk nanapi atau mencari pesugihan begitu Ki Juru. Mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa di sebelah mana tempatnya? Biasanya orang-orang yang datang ke sini itu dengan berbagai macam keinginan. Tetapi ada juga yang menginginkan pesugihan, baik dari setan gundul atau istilahnya tuyul, atau buto ijo, atau gendruwo. Biasanya di tempat itu, Mbak Cici. Oh, ada di sebelah sana ya. Mungkin bisa ditunjukkan kepada pemirsa Ki Juru, mungkin kita bisa ke sana? Iya. Monggo Ki Juru. Pemirsa, sekarang kita akan menuju ke lokasi tempat biasa yang digunakan untuk menepi atau menaruh sesaji. Mari ikuti saya.
saya sudah berada di tempat pamujan atau tempat pemujaan yang biasa dipergunakan untuk meletakkan sesaji dalam ritual pesugihan. Apa saja aktivitas yang biasa dilakukan di tempat ini? Mari kita tanyakan kepada narasumber kita. Baik Ki Juru, sekarang kita sudah berada di tempat pemujaan. Mungkin bisa diberitahu kepada pemirsa di rumah biasanya apa saja aktivitas yang dilakukan orang-orang apabila datang ke tempat pamujaan ini? Orang yang datang ke sini untuk maksud mencari pesugihan, biasanya mereka bersama dengan guru-guru spiritual mereka. Biasanya mereka datang, kemudian membakar dupa atau kemenyan. Tetapi sebenarnya begini Mbak Cici, membakar dupa atau kemenyan itu sebenarnya bukan syarat untuk mencari pesugihan. Baik itu berupa setan gundul atau tuyul maupun buto ijo. Daerah pesisir pantai ini dulu adalah tempat yang sangat disakralkan. Tetapi akhirnya karena di sebelah sana ada sungai dulunya, kemudian dari aliran sungai itu orang membuang rereget istilahnya, maka banyak setan gundul, gendruwo atau buto ijo itu di sekitar sini. Nah, mereka itu mujo. Dalam istilahnya tanpa tumbal. Tetapi begini Mbak Cici, saya hanya mengingatkan bahwa tidak ada yang namanya suatu perjanjian itu tanpa mengorbankan sesuatu. Itu yang harus diingat. Jadi biasanya kalau kita menginginkan atau kita mengharapkan pesugihan itu biasanya ada yang timbal baliknya begitu ya, ada yang kita korbankan untuk mendapatkan hal tersebut begitu. Iya, tetapi kebanyakan oleh guru spiritualnya tidak diberitahukan hal-hal itu. Itu masalahnya. Padahal seperti yang saya ceritakan tadi, di sini itu betul-betul dulunya tempat untuk mengharap belas kasih dari Tuhan di tempat yang tersembunyi, di tempat yang jauh. Mereka berdoa betul-betul menginginkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat banyak. Itu awalnya. Di sini kita bisa melihat pemirsa ada beberapa mainan dari tanah liat begitu. Apakah itu memang syarat atau bagaimana? Ya itulah golek. Jadi tuyul sendiri atau setan gundul itu suka mainan anak-anak. Golek itu atau bentuk-bentuk yang dari tanah liat itu menyimpulkan bahwa mereka itu ada. Mereka itu di sini. Mereka itu banyak. Jadi itu merupakan bagian dari ritual mencari pesugihan setan gundul atau tuyul. Dari kabar yang beredar itu di Bukit Pandan Segege sangat terkenal dengan pesugihan tuyulnya. Nah, untuk orang yang melakukan pesugihan tersebut itu ada ciri-cirinya enggak? Ada tandanya atau tidak gitu? Kan ada yang bilang seperti gendong bayi dan sebagainya begitu. Yang jelas setelah mereka kasil atau mendapatkan dan setelah mereka melakukan perjanjian itu, mereka akan membawa batu untuk ditempatkan di tempat khusus dan ruangan khusus dari orang yang meminta pesugihan itu. Jadi ada almari khusus, ada tempat tidur kecil, ada seperti itu. Oh, memang khusus diperuntukkan untuk yang dibawa tadi. Iya, Mbak. Ki Juru,
Tentunya Anda merasakan aura-aura yang ada di sini begitu. Nah, mungkin bisa diberitahukan kepada pemirsa di rumah sebenarnya apa saja sih penunggu-penunggu yang ada di Bukit Pandan Segege ini? Selain ada tuyul, ada genderuwo maupun buto ijo, Pak. Sebenarnya di sini ada seorang nenek tua. Ya, beliau sering mendatangi orang-orang yang berkesusahan di sini, tetapi bukan mujo, Pak. Bukan meminta tumbal pesugihan, bukan. Nini-nini itu datang untuk memberikan sesuatu yang berguna bagi orang itu. Sawabnya itu memberi ketenangan, sehingga misalnya pedagang atau pengusaha datang ke sini, ketika pulang dari tirakat di tempat ini, dia sudah merasakan ketenangan itu, dia akan menemukan cara untuk kembali berdagang setelah mungkin mengalami kebangkrutan atau hanya pengusaha yang pengen tenang agar bisa usahanya berjalan lebih baik lagi. Jadi sebenarnya di sini macam-macam, Mbak Cici. Cuma di tempat ini dikhususkan untuk pencari pesugihan. Tetapi kalau orang tirakat di sini itu bisa di tempat sana, bisa di sana, atau di dalam ruangan ini. Oh, ya di ruang panpen ini. Baik, Ki Juru, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi kepada pemirsa? Saya berharap kepada masyarakat yang datang ke tempat ini, sebelum tahu betul cerita tentang Pandan Segege, ada baiknya datang ke tempat kuncen atau juru kunci yang ada di tempat ini, agar mendapat penjelasan yang benar. Karena beliau sudah lama menjadi kuncen di tempat ini, Mbak Cici, supaya tidak salah masuk. Karena semua wujud yang diinginkan dari pesugihan itu, kalau bukan korban nyawa, itu badannya sendiri akan diserap energinya. Pemuja untuk pesugihan itu lama-lama tubuhnya menjadi layu karena energinya terserap oleh makhluk-makhluk yang dipujanya. Itu tadi. Jadi tidak ada yang betul-betul murni tanpa apapun. Sesuatu pasti ada imbal baliknya setelah mengadakan perjanjian dengan yang ada di tempat ini. Mau betul-betul hanya tirakat atau ingin mencari pesugihan. Itu, Mbak Cici. Baik, Ki Juru, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa, itulah kisah dari Bukit Pandan Segege. Mengenai legenda dan misteri yang ada, percaya atau tidak, monggo.